Ngopi dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya, si Bang Teksir lagi. Bagaimana kabar sobat-sobat Teksir? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya. Oke, ini sambil nunggu waktu sahur tiba ya sobat-sobat semua. Jadi yang belum bangun, kalau dapat notifikasi ya sambil nunggu sahur ya, Bang Teksir akan merilis konten dimana ini banyak sekali di requestkan ya, atau diminati oleh para pemula. Karena pertanyaan-pertanyaan yang masuk Bang Teksir kumpulkan itu kebanyakan mereka bingung ya mengenai tool yang recommended itu untuk pemula itu apa sih sebenarnya. Mengingat di penjualan tool ya, atau di store tool teknisi itu banyak sekali tool ya sobat-sobat semua. Contohnya ada ini ya, Xiaomi Pro Tool. Nah ini gunanya untuk apa kan belum tahu ya. Lalu yang paling viral ataupun yang tool yang paling banyak digunakan teknisi, Unlock Tool ya. Lalu ada juga MST ya sobat-sobat semua. Ini tool-tool original ya, bukan crack loh ini ya. Lalu ada juga EMT. Nah ini juga tidak kalah hebat dengan Unlock Tool ya. Lalu ada juga TVM. Nah ini TVM juga ada untuk Qualcomm dan MediaTek. Lalu ada juga Hydra Tool. Nah ini pakai dongle. Yang lain tadi itu sifatnya aktivasi, tapi kalau Hydra itu pakai dongle ya. Bang Teksir akan bahas satu persatu. Jadi biar paham, dan tujuan Bang Teksir rilis konten ini biar cerdas. Pertama, banyak sekali tool-tool yang memang berkeliaran ya, atau menginfokan akun-akun abal-abal ya di YouTube ataupun di Facebook. Akun-akun abal-abal yang menginformasikan tool sakti ya, yang mengatasnamakan tool sakti tetapi hanya untuk kebohongan semata. Dan Bang Teksir harapkan sobat-sobat Teksir setelah menonton konten ini cerdas. Itu yang Bang Teksir sangat harapkan ya. Konten agak lama tidak masalah ya, yang penting paham. Itu tujuan Bang Teksir. Kita akan bahas satu persatu kelebihan dan kekurangan tool, dan tool mana yang harus dimiliki dulu kan gitu. Ini kan banyak ya sobat-sobat semua. Nah ini di bawah ini tool original semua, dan ini kepakai semua di tahun sekarang. Cuman kan pertanyaannya, tidak semua teknisi pemula itu mampu gitu loh, dalam arti mempunyai. Karena memang ya lumayan banyak pajak toolnya kan gitu. Lalu mengenai tool yang katanya bisa untuk Oppo, khususnya Qualcomm. Nah itu apakah ada? Nanti akan kita bahas ya sobat-sobat semua. Dan mohon untuk bersabar nyimak kontennya ya, kita pelan-pelan saja. Jadi kalau pengen tahu informasi yang akurat, nah di sini Bang Teksir akan bedah keseluruhannya ya. Mudah-mudahan para bajingan-bajingan ya yang mengatasnamakan tool original, yang kerjaannya membohongi teknisi, nah nontonlah konten ini ya. Kalau mau marah-marah sama Bang Teksir ya, saya akan bongkar semuanya. Karena saya juga kadang kecewa gitu loh ya. Karena apa? Ya itu tadi, mengatasnamakan tool original, katanya yang sakti, bisa untuk Oppo, Qualcomm, tetapi kenyataannya tidak bisa digunakan. Bahkan sudah transfer pun ya, itu sudah tidak diaktifasi ataupun tidak berikan aktivasinya, karena memang itu benar-benar hoax gitu loh ya. Oke, yang pertama kita akan bahas Xiaomi Professional Tool ya, ataupun Xiaomi Pro Tool. Xiaomi Pro Tool ini ya, ini direkomendasikan
fungsinya loh ya, untuk urusan AUN all Xiaomi. Inilah tempatnya. Pahami baik-baik. Untuk urusan AUN all Xiaomi, khususnya yang AUN, yang sudah AUN, kalau HP-HP terdahulu enggak bisa. Khususnya yang sudah pakai AUN, contoh yang banyak ditemui di lapangan, Redmi 7 Ons ya, lalu Redmi Note 9 Pro Zeus ya, Poco X3 Surya, Poco X3 Pro Vayu ya, itu kan banyak sekali dijumpai di lapangan. Nah, inilah tool yang mampu mengerjakannya, dan itu pun pahami baik-baik, hanya untuk garansi TAM. Pahami? Jadi bukan berarti kalau untuk Xiaomi terus distributor bisa, enggak bisa. Urusan clean me cloud, ingat, TAM itu bisa diselesaikan dengan tool. Tetapi kalau sudah musuhnya distributor, wajib pakai server. Jadi kalau ada informasi ya yang distributor bisa via tool, itu namanya bypass, tidak clean. Jadi kalau pengen clean, distributor wajib via server. Nah, cerdas di sini ya. Paham ya? Kalau nggak paham, ulangi kontennya ya. Jadi Bang Teksir itu kalau melakukan riset, melakukan pemahaman dan pembahasan itu real gitu loh. Makanya banyak yang nggak suka dengan saya, karena memang saya belajar untuk yang sesungguhnya itu seperti apa. Dan semua tool yang akan Bang Teksir bahas di konten ini itu sudah melalui uji coba. Jadi kekurangannya apa, kelebihannya apa, kita akan bongkar nanti ya. Nah, paham ya sobat-sobat semua. Selain akun Mi ataupun FRP, ini juga dilengkapi untuk flash ya, yaitu tadi AUN flash ya. Cuman tool ini itu gratis, pahami baik-baik, toolnya gratis, cuman tidak bisa digunakan kalau tidak punya kredit. Nah, jadi wajib pakai kredit. Kalau toolnya sih gratis, cuma ketika ingin menggunakan itu pakai kredit ya. Dan kreditnya sampai saat ini melonjak terus naik ya, gara-gara PPN naik. Jadi paham ya, kegunaan Xiaomi Pro Tool ini urusan AUN all Xiaomi ya, inilah tempatnya. Khususnya TAM. Kalau distributor ya minimal find device-nya off. Oke. Lalu yang kedua ini unlock tool, kita akan bahas. Nah, unlock tool ini adalah tool paling simple yang tidak pakai kredit. Tetapi untuk aktivasinya nggak bisa unlimited. Hanya ada 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun. Cuman di semua tool yang akan Bang Teksir sertakan atau Bang Teksir bahas, yang paling cepat update-nya itu paling lambat unlock tool itu minimal ya 1 minggu lah, biasanya bahkan sehari 2 kali unlock tool itu ya. Itu unlock tool, tidak ada tool lain. Tool dangle lain, tool aktivasi lain, nunggu update itu sebulan, 2 bulan baru update. Tapi unlock tool enggak. Makanya recommended sekali untuk pemula gitu loh ya. Dan ini nggak ada yang pakai kredit. Cuman kalau untuk urusan Xiaomi ya tidak semuanya support. Contoh nih kekurangan unlock tool kayak Redmi 7 belum bisa, Redmi Note 9 Pro belum bisa ya. Meskipun di sini ada fitur Xiaomi, cuman belum bisa. Tapi dibandingkan tool lain, untuk urusan unlock yang paling rock itu unlock tool. Contoh di Vivo Qualcomm ya, unlock tool itu paling recommended untuk masalah unlock di Vivo Qualcomm. Hampir semua Vivo Qualcomm bisa. Pahami baik-baik. Di tool lain masih ada yang nggak support, seperti Mi Hydra itu masih nggak support. Tapi kalau Vivo Qualcomm di unlock tool bisa. Pahami ya? Paham ya sampai sini ya? Nah, kekurangan unlock tool apa? Untuk urusan flashing di chipset Qualcomm, khususnya brand Vivo dan brand lainnya, kalau Xiaomi bisa ya, itu tidak bisa. Nah itu tool lain juga tidak bisa, cuma ada yang bisa. Cuma kalau unlock tool tidak bisa sama sekali kalau urusan flash Vivo Qualcomm. Cuma yang paling unggul unlock tool adalah untuk urusan unlock dan
unlock pola, password ataupun FRP itu juara unlock tool. Makanya ini sering digunakan atau paling banyak digunakan di seluruh dunia itu adalah unlock tool. Pahami baik-baik ya. Makanya ini sangat recommended ya. Nah, oke, ini kita bahas sampai sini saja ya. Lalu yang berikutnya ada MST. Nah, MST ini sama, tidak bisa unlimited ya. Diaktifasinya 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Cuman lebih murah dari unlock tool ya. Kalau untuk masalah unlock sama kayak unlock tool, bahkan lebih komplit unlock tool. Kelebihannya ini apa? Nah, di sini nih kelebihannya nih ya. Kita cek ya. Nah, ini kelebihannya. Bisa untuk Xiaomi Aun ya, seperti Redmi Note 9 Pro ya, Redmi 7 itu bisa, cuma ya tetap pakai kredit. Lalu ada lagi fitur yang tidak dimiliki tool lain kayak unlock tool nggak bisa. Nah, seperti Facebook to EDL, kayak Vivo biar tidak test point bisa, tapi kan menggunakan kredit. Nah, Vivo server Aun untuk flash ya, tetap menggunakan kredit. Nah, untuk Samsung ini mati ya. Ini kebetulan offline semua karena Bang Teksir bikin kontennya malam ya atau dini hari. Paham ya kelebihan dari MST. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Lalu kita lanjut ke EME. Nah, EME atau EMT ya, sobat-sobat semua, podo ae, sama saja. Saya melakukan pembahasan seperti ini sebelumnya melakukan riset dulu, nggak semena-mena terus menjelaskan tanpa ada pembuktian di lapangan. Enggak, saya ini orangnya suka yang namanya rasa ingin tahu dan suka bereksperimen. Nah, inilah hasilnya saya jelaskan. EME sebagian besar fiturnya sama kayak unlock tool. Kelebihan EME apa? Pertama, EME bisa diaktifasi sekali seumur hidup. Unlock tool tidak bisa. Kekurangan EME apa? Update suwi, update-nya lama, bahkan 1 bulan, 2 bulan ya baru update. Terus yang ketiga, kekurangan EME. EME ini bisa untuk 5 PC dalam 1 hari. Tetapi saya tidak merekomendasikan EME ini dibuat patungan untuk 5 orang. Kenapa Bang? Karena kalau salah satu anggota itu lupa login di PC lain, berarti dalam sehari kan 6 kali langsung keblokir. Tidak ada yang namanya retur kalau di EME. Kalau sudah keblokir ya sudah selesai. Jadi bagusnya EME aktivasi sendiri. Kelebihannya EME itu bisa reset micloud auto ya. Jadi kalau yang kita reset itu distributor, maka dia langsung membypass. Kalau yang TAM ya maka langsung clean. Nah, itu. Untuk masalah fitur lain semua dimiliki oleh unlock tool, sama saja ada. Cuman kelebihan EMT bisa untuk flash Vivo Qualcomm sebagian kecil, tapi ya enggak semua, enggak ada. Karena kalau urusan Vivo Qualcomm itu pakai AFT, Aun ID server ya. Tapi sebagian kecilnya bisa untuk flash Vivo Qualcomm. Nah, unlock tool tidak bisa sama sekali. Paham ya? Lalu di sini juga dilengkapi untuk direct ya. Tentu saja menggunakan tambahan yang disebut dengan ini ya, alat bantu untuk directnya atau yang disebut ISP universal. Nah, itu ya. Jadi kalau masalah fitur keseluruhan untuk masalah unlock dimiliki juga oleh unlock tool, bahkan lebih komplit unlock tool. Jadi kelebihannya EME itu bisa aktivasi sekali seumur hidup ya. Dan untuk urusan micloud juga itu bisa auto ya. Nah, itu untuk sekelumit di EMT. Lalu untuk di TVM ini juga ada yang Qualcomm, ada yang MTK. Kalau MTK sudah game over, enggak perlu dibahas ya. Nah, kalau untuk TVM ini kelebihannya dia ada AFT official atau AFT official service. Bisa untuk unlock bootloader ya, pakai kredit dari Vivo ya. Lalu remove demo yang belum dimiliki tool lain bisa pakai TVM. Tapi ya pakai kredit. Dan
kreditnya dari TVM ini terkenal sangat mahal. Bank Teksir sendiri juga tidak menggunakan banyak-banyak fitur dari TVM ini. Cuma aktivasinya murah. Nah itu kelebihannya, aktivasi nih murah. Nah itu ya, itu saja sih kalau untuk TVM. Lalu nah ini Hydra. Hydra ini sifatnya tidak aktivasi. Jadi Hydra ini harus punya dangle-nya. Dan kalau sudah beli dangle ya tentu saja aktifnya lifetime ataupun selamanya, selama developernya masih hidup ya. Itu kelebihan Hydra apa? Support Qualcomm, support MTK, sama juga dimiliki oleh Unlock Tool fiturnya. Nah tetapi di Hydra ini dia sudah support Repair IMEI Qualcomm, Repair IMEI MTK ya. Itu pun enggak semua ya, contohnya Xiaomi enggak semua. Contohnya di Xiaomi bisa, tapi Unlock Tool tidak bisa. Unlock Tool itu hanya bisa Repair IMEI, Vivo, MTK saja. Tapi kalau Qualcomm kelebihannya pertama dangle aktif selamanya, dan bisa untuk repair Qualcomm khususnya Xiaomi. Pahami baik-baik ya, khususnya Xiaomi kebanyakan. Kalau Oppo belum bisa, Vivo bisa. Kalau Xiaomi bisa, seperti IMEI 0 ya. Nah itu bisa. Itu saja kelebihan dari Hydra. Nah itu. Nah setelah kita kumpulkan informasi dari penjelasan-penjelasan yang sudah Bang Teksir jelaskan dari awal sampai akhir ini, terus mana Bang tool yang paling recommended untuk pemula? Jawabannya satu, Unlock Tool. Kita pahami baik-baik di sini. Kita dituntut untuk menjadi teknisi itu tidak hanya punya satu tool saja, karena sifatnya tool itu saling melengkapi satu sama lain. Tetapi kalau suruh milih yang recommended, yang banyak kasus dijumpai di lapangan, itu Unlock Tool titik. Pertama, bagusnya Unlock Tool untuk pemula, cara eksekusinya gampang, update meh bendino hampir tiap hari, paling lambat ya 1 minggu itu. Jadi Unlock Tool itu urusan update itu juara dari tool-tool lain dibandingkan tool-tool lain loh ya. Bukan tool lain jelek, enggak, saling melengkapi karena Unlock Tool sendiri juga mempunyai kekurangan. Tapi kalau untuk urusan masalah unlock, nah serahkan ke Unlock Tool. Timbul pertanyaan lagi, terus tool itu apakah support untuk semua Android? Nggak ada. Sampean mau nyari ini ya, ini kebanyakan WA yang masuk ataupun DM yang masuk itu menanyakan mengenai beli tool yang support untuk all Android. Nggak ada. Di mana ada? Jawabannya tidak ada ya. Jadi tool untuk all Android itu nggak ada. Jadi tool itu sifatnya saling melengkapi. Lalu timbul pertanyaan lagi, masalah yang paling misteri untuk urusan Oppo Qualcomm ya. Oppo Qualcomm tidak ada tool support sampai saat ini titik. Jadi kalau aktivasi tool jangan nanya masalah Oppo Qualcomm, nggak ada. Penyelesaian Oppo Qualcomm baik dari eMMC ataupun UFS itu hanya bisa dilakukan menggunakan ID server kalau mau USB only. Kalau siap resiko dan punya alatnya ya direct menggunakan UV ataupun EAC. Dan itu pun harus teknisi yang mumpuni karena urusan tool. Nah perhatikan baik-baik, kalau mau beli tool seperti UV dan EAC itu pahami dulu kita mampu nggak di urusan hardware, karena EAC dan eMMC ataupun UFS UV itu kan cenderungnya untuk urusan di hardware, masalah bongkar-bongkar, masalah direct, masalah isi full DAM, masalah ngecek kesehatan eMMC itu diserahkan ke box seperti UV baik yang eMMC ataupun yang UFS ataupun EAC. Cuma kalau pemula maunya pengen beli UV dan belum mumpuni, jangan, nganggur, nggak kepake. Jadi yang punya UV baik dari UFS ataupun eMMC-nya ataupun EAC itu mereka teknisi yang memang sudah menguasai angkat pasang eMMC, angkat pasang UFS. Cuman EAC dan UV itu kalau untuk urusan unlock USB only ya bingung, masalah AUN,
gitu loh. Tapi kalau mau bongkar urusan direct, ya itu juaranya. Yang penting siap resiko, kayak Oppo juga. Cuman kan resikonya yang kita lihat, bongkar, ngebor, gitu loh. Kalau teknisi-teknisi pemula nggak cocok, ya. Kalau mau belajar nih mbak, nggak masalah. Yang penting siap resiko. Cuman sebelum punya ya harus siap mental dulu, gitu loh ya. Terus bagi kami gimana bang, teknisi-teknisi pemula yang memang belum banyak modal ya, mau beli juga belum banyak modal, itu terus gimana? Ya jalan satu-satunya gunakan dulu tool-tool crack, tool-tool gratis yang memang sudah Bang Teksir share. Ya namanya tool gratis jangan minta lebih. Pakai seadanya, sisakan hasil cuan untuk nabung, beli unlock tool dulu. Nah pelengkapnya bisa MST, bisa EME ataupun Hydra, pelengkapnya. Cuma kalau untuk awalan unlock tool wajib punya. Paham ya sampai sini ya. Jadi kalau aktivasi tool-tool original yang sudah Bang Teksir share ini, yang sudah Bang Teksir bahas, jangan pernah bertanya untuk urusan Oppo Qualcomm. Dan cerdaslah, untuk urusan Oppo Qualcomm sampai saat ini belum ada tool support yang one click kecuali punya ID servernya, dan tidak semua teknisi punya itu. Jadi paham ya. Jadi kalau ada yang menginformasikan tool ini bisa untuk Oppo Qualcomm one click, please guys, please percaya, bohong, hoax. Jangan hanya murah terus kayak percaya, itu salah. Paham ya? Jangan hanya ngejar murah terus percaya, salah. Khusus untuk urusan Oppo Qualcomm sampai saat ini, sampai detik ini belum ada tool support one click sing diperjualbelikan kecuali ID server. Pahami baik-baik ini ya. Bang Teksir sudah menjelaskan panjang lebar. Kalau masih tertipu wis nemen tenan, nemen banget ya. Jadi ini konten real ya. Inilah informasi yang sesungguhnya. Jadi paham ya. Untuk pemula yang paling pertama punya itu unlock tool. Jadi untuk pelengkapnya bisa EMT ataupun Hydra. Nah, itu ya. Nah, terus belinya di mana? Nah, semua tool yang Bang Teksir sertakan ini bisa dibeli itu di Bang Teksir semua. Urusan tool, kredit semua aun. Yang penting kalau Oppo ya mau siap kirim barang ke Bang Teksir aman ya. Di samping itu Bang Teksir juga tuh ingin menjadi konten kreator itu yang memang bertanggung jawab, dalam arti keamanannya itu, amanahnya itu benar-benar terbukti. Nah, untuk urusan supportnya apa saja, sobat-sobat semua silahkan cek deskripsi ya. Nanti setiap tool di situ websitenya Bang Teksir sertakan ya. Nah, untuk harganya sobat-sobat semua bisa cek toko Bang Teksir yang ada di deskripsi ya. Untuk aktivasinya hubungi Bang Teksir ya. Bagi yang sudah kenal Bang Teksir, tidak ada ceritanya kaleng-kaleng ya. Tidak ada sejarahnya teknisi musafir itu membohongi atau menipu, tidak ada sejarahnya ya. Bagi yang sudah kenal teknisi musafir, nah komenlah. Yang sering remote, yang sering beli tool, yang sering aktivasi, yang sering kirim servis sana, komenlah di bawah ya, biar yang lain itu tahu ya. Nah mungkin itu saja ya sobat-sobat semua. Ini sudah mau masuk waktu sahur. Bang Teksir juga mau siap-siap sahur, masak dan lain sebagainya. Mudah-mudahan informasi singkat ini bisa menambah wawasan yang cerdas buat sobat-sobat Teksir semua ya. Sampai berjumpa lagi di konten berikutnya. Kurang dan lebihnya Bang Teksir mohon maaf jika ada kata-kata ya yang mungkin memang kurang berkenan di hati sobat-sobat Teksir, karena